Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang memudahkan langkah kakinya menempuh jalan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya untuk masuk dalam surganya. Dan alhamdulillah di subuh hari ini, di hari terakhir, hari tasyrik, akan berakhir pada waktu maghrib sebentar. Kita bersyukur kepada Allah, hari-hari yang telah kita lewati, mudah-mudahan yang kemarin terisi dengan amal soleh, dan amal soleh tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian pagi ini kita melanjutkan kembali hadis dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis keempat masih babul ikhlas wa ihdharin niyah. Masih bab ikhlas dan pentingnya menghadirkan niat dalam semua aktivitas kita. Karena tidaklah diterima suatu amal kecuali disertai dengan niat yang benar. Dan niat yang benar adalah kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan harapannya kepada manusia ataupun kepada makhluk. Tetapi kita kembalikan nawaitu kita, niat kita, penyebab kita beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi syarat diterimanya amal seseorang. Kita masuk ke hadis keempat. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر رواه مسلم. ورواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزا تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر رواه البخاري. Jadi dalam hadis ini Rasulullah mengabarkan bahwasanya ada orang yang tidak bisa ikut beramal, tidak bisa ikut berperang, tidak bisa ikut berjihad, tapi mendapatkan pahala jihad. Ya Allah, luar biasa. Begitulah mudahnya Islam dalam beramal, sehingga hanya berniat saja, ya, baru berniat sudah dihitung satu pahala. Bahkan pahala itu sempurna kalau yang bersangkutan, ya, yang berniat tidak bisa melaksanakan amalan tersebut dikarenakan karena ada uzur berupa sakit. Ya. Maka dalam hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abdullah Jabir bin Ibnu Abdullah Al-Ansari. Dia berkata, sesungguhnya kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ia berkata, di Madinah terdapat inna bil Madinati lirjalan. Sesungguhnya di Madinah terdapat orang-orang yang kamu tidak menempuh sebuah perjalanan dan tidak melintasi sebuah lembah, melainkan mereka bersama-sama kamu. Mereka dihalangi oleh uzur sakit, dan dalam sebuah riwayat melainkan mereka bersekutu atau mendapatkan pahala yang sama denganmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian dalam riwayat Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pulang dari peperangan Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, sesungguhnya ada orang-orang
di belakang kita yang kita tinggalkan di Madinah, kita tidak melintasi jalan-jalan di gunung dan juga tidak melintasi lembah, melainkan mereka bersama kita. Mereka tertahan atau terhalangi di Madinah disebabkan karena uzur. Apa faidah hadis atau makna hadis, hikmah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pentingnya kita berniat dalam segala hal, dalam segala kebaikan. Tentunya kalau niat kita karena Allah, maka kebaikan itu mungkin belum sempat kita laksanakan, Allah sudah catat pahalanya. Maka dalam Islam, setiap kebaikan kalau kita baru berniat sudah mendapatkan satu pahala. Ketika kita mengamalkan kebaikan tersebut, maka pahalanya dilipat gandakan. Tapi sebaliknya kalau dosa, baru berniat berbuat dosa, maka Allah tidak belum catat. Nanti kalau dia berbuat dosa, barulah Allah catat satu keburukan. Begitu maha kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Kalau kebaikan, baru berniat sudah dicatat pahala. Setelah beramal, pahalanya dilipat gandakan lagi. Masya Allah. Sebagaimana kalau kita baca Al-Quran, ya, kalau kita membaca Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran yang kita baca, maka Allah akan lipat gandakan 10 kebaikan dalam setiap hurufnya. Maka Nabi sabdakan, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif mim harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Nabi mengatakan, tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka membaca baru alif lam mim itu sudah mendapatkan kurang lebih 30 kebaikan. Maka Masya Allah, luar biasa dalam Islam ini pentingnya berniat dalam setiap aktivitas. Bahkan orang-orang yang punya kebiasaan, mungkin bapak di sini yang suka bersafar atau melakukan perjalanan, ya, maka dalam perjalanan ini ada rukhsah atau keringanan dalam misalnya masalah solat. Kita mendapatkan keringanan, solat kita bisa dijamak dan dikosor. Kalau cukup syaratnya. Kalau kita jalan dari sini ke Menawi, tidak usah dijamak dan dikosor. Dekat sekali. Maksudnya di tempat atau yang kita mau tuju ini jaraknya lebih dari 80 kilo. Dalam mazhab Syafi'i minimal 83 kilo. Maka ini perjalanan kita ini, solat kita sudah boleh dijamak dan dikosor. Di perkara ini fikih nanti dibahas dalam bab safar atau perjalanan. Maka orang yang melakukan perjalanan, misalnya Pak Haji Bahrun, mungkin sebentar kapan berangkat nanti, ya, Masya Allah, itu kalau misalnya ketika di tempat dia tinggal di sini, selama tinggal di sini, salat berjamaahnya terjaga, 5 waktunya terjaga, mungkin baca Qur'annya juga Masya Allah dalam sehari mungkin 1 juz, atau zikir pagi petangnya terjaga juga. Kemudian silaturahminya terjaga, selalu menyebarkan senyum. Maka ketika dia melakukan perjalanan, pahala-pahala tersebut dia tetap raih, dia tetap dapat, walaupun dia dalam perjalanan dan tidak melakukan amalan tersebut. Masya Allah. Bahkan dalam perjalanan kan sholatnya dijamak dan dikosor, diringkas, tapi dia mendapatkan pahala berjamaah yang sempurna. Inilah Masya Allah keutamaan daripada niat dan keberkahan daripada agama kita yang mulia, yakni agama Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Idza maridul abdu aw safara, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima." Apabila seorang menderita sakit atau sedang bepergian, maka dicatat pahala untuknya amal yang biasa ia kerjakan di saat ia sehat atau di mana tempat dia tinggal. Masya Allah. Maka ini luar biasa pentingnya kita melaksanakan ataupun membiasakan amalan-amalan kebaikan ketika sehat. Ini penting sekali. Jangan sampai sudah sakit baru kita mau melaksanakan. Terutama solat yang 5 waktu.
sebisa mungkin kita orang-orang yang beriman mengusahakan, mengupayakan supaya kita tepat waktu, tidak masbuk sebelum imam mengangkat takbiratul ihram. Sebisa mungkin kita sudah di belakang bersama dengan imam. Maka kata Nabi, siapa yang salat berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, maka Allah akan menjamin dengan dua jaminan, yaitu yang pertama, Allah jamin akan dibebaskan dari api neraka, dan yang kedua, Allah jamin, Allah angkat, Allah cabut sifat munafik dalam dirinya. Maka ini sangat penting, semoga kita bisa istiqamah, semoga kita bisa amalkan apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari, dan menjadi dalam sebuah amalan yang tentunya kita berharap amalan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena harapan kita kelak yaumil mahsyar, yaumil akhir. Bahkan ketika di mizan timbangan amal kita, harapan kita semoga amal yang sedikit ini menjadi pemberat, lebih berat kebaikan kita daripada dosa-dosa kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita dan diterima kebaikan kita dan dimasukkan di tempat surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebih mohon dimaafkan. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.